Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma lakal hamdu hamdan katsira falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihidupkan kembali di pagi hari ini. Kalimat yang sering kita ulang bersama adalah alhamdulillahilladzi radda alaina arwahana wa adzina lana bidzikrih. Doa bangun tidur yang tidak terlalu populer. Yang lebih masyhur doa bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa ini apakah dibaca begitu bangun tidur atau setelah kita berwudu, setelah kita mulai sholat? Rupanya kalau kita begitu bangun tidur langsung membaca doa ini masih ngantuk. Dan insya Allah zikir-zikir setelah subuh, azkarus sabah wal masa, zikir pagi petang, setelah zikir ba'da sholat, juga zikir-zikir yang sangat utama dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di libur panjang yang sebagian besar orang di masjid itu mulai berkurang jamaahnya karena anak, cucu, mantu, kakek, nenek sama-sama libur. Yang berpindah adalah memakmurkan jalan arah puncak. Alhamdulillah Allah mengizinkan kita memakmurkan masjid. Karena di musola dekat rumah 2 hari ini sabnya setengah. Kalau satu masih mending, ini setengah sabnya. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan dalam safar keluarga kita jika itu safar yang dalam rangka ketaatan kepada Allah. Semoga Allah juga menyehatkan keluarga-keluarga kita yang hari ini masih berjuang antara ridha, sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita yang hari ini disehatkan juga diberikan waktu yang Allah berkahi untuk menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita di surat Al-Ma'un. Hari ini insyaallah kita di surat Quraisy. Sebenarnya bukan semata-mata tafsir. Kalau tafsir sangat dalam dan kemampuan saya untuk mencari sangat terbatas, sehingga saya berusaha untuk semampunya mendampingi atau membersamai belajar kita di masjid ini insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Jadi beberapa bacaan ternyata riwayat cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Tapi yang kita kenal, yang mudah kita hafal adalah riwayat yang sampai ke negeri kita. Riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim, Hafiz an Asim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Dibaca juga ilfihim rihlatasy syita'i was-shaif. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu sesuai dengan kejadian, sehingga ada sababun nuzul.
kalau dalam Al-Quran, namun dalam hadis ada yang disebut dengan sababul wurud, di mana sababun nuzul itu sangat membantu memudahkan kita memahami konteks ayat. Sababul wurud dalam hadis membantu kita untuk tepat menempatkan dalil atau statement Rasulullah sebagaimana mestinya. Seringkali kita mendapatkan dalilnya sahih, tapi pendalilannya yang bergeser dari konteks ayat itu diturunkan. Contoh misalnya hadis yang menyebutkan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih faham tentang dunia yang kalian geluti. Sering dipakai, kalau hadis ini dipakai untuk urusan ibadah itu keliru. Seakan kita membenarkan atau membuat alasan agar kita leluasa dalam beragama. Sementara hadis itu terkait kejadian Rasulullah SAW melihat para sahabat itu melakukan penyerbukan dengan bantuan manusia ketika tanam kurma. Ketika kurma akan berbuah, para sahabat naik lalu membuat penyerbukan manual, mungkin ya, bukan alami. Rasulullah mengomentari, kenapa harus melakukan penyerbukan? Biarkan saja. Nah, rupanya para sahabat kemudian tidak melakukan penyerbukan. Ini dalam pertanian. Rupanya hasil panen pada musim panen berikutnya itu merosot tajam. Para sahabat menghadap ke Rasulullah, melaporkan perihal turunnya hasil panen kurma. Lalu Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih faham dengan dunia pertanian kalian. Ini yang dimaksud dengan contoh sababul wurud. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ayat demi ayat atau surat demi surat sesuai dengan kondisi yang dihadapi, dijalani oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat menghadapi dunia jahiliyah di Makkah dan sekitarnya. Maka antara surat Quraisy dan surat Al-Fil, letak posisinya di mushaf itu berurutan, sehingga tadi saya mencoba untuk salah satu sunnah Rasulullah SAW atau cara salafus soleh membaca Al-Quran adalah menghubungkan satu surat dengan surat lain, menyambung dalam satu bacaan. Nah, ada di sebagian masjid ini, sebelum ke surat yang insya Allah sangat kita hafal ini, di sebagian masjid yang tidak menjaharkan bismillah, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian begitu sholat witir di rakaat yang terakhir, kadang 3 surat ini digabung, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, kalau membaca Al-Fatihahnya dengan bismillah pada surat Al-Fatihahnya sir atau pelan, itu memang ada dasarnya. Tapi ketika menyambung antar satu surat dengan surat berikutnya, posisi bismillah itu adalah pembatas yang harus dibaca. Jadi masjid kita ini unik ya, dinamis sekali, berubah kadang pilihan-pilihan kita dalam melaksanakan ibadah yang tentu kita berharap semuanya memiliki referensi kepada hadis Rasulullah. Misalnya, awal saya kenal masjid ini dulu enggak kunut, sekarang kunut, mangga wae gitu. Nah, ketika membaca qul huwallahu ahad, tadi di bismillahnya tidak baca bismillah dengan keras, ketika witir ingin menggabung 3 surat ini, kalau membacanya setelah waladhdallin amin, kemudian dia baca bismillahnya pelan, kemudian qul huwallahu ahad Allahus samad sampai walam yalid walam yakul lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus dia baca pelan, qul a'udzu birabbil falaq. Ini rupanya dalam periwayatan itu tidak ada contohnya dari salafus saleh. Yang ada di riwayat Imam Nafi', di qiraat Imam Nafi' dan riwayatnya Imam Warsh, itu satu surat ke surat berikutnya langsung tanpa bismillah.
Tapi kalau membacanya dengan riwayat waris. Nah di kita ini kan pakai hafaz yang membaca bismillah. Maka kalau menghubungkan satu surat dengan surat berikutnya, hendaknya membaca bismillah. Ini sekedar intermezzo mungkin namanya. Allah Subhanahu wa taala meski menurunkan surat ini terpisah waktu, terkadang disela dengan ayat atau surat lain, namun letak posisi surat Al-Fil dengan Quraisy yang berdekatan, maka Allah Subhanahu wa taala dari seluruh Al-Qur'an yang kemudian sampai kepada kita ditulis dengan bentuk seperti dan urutan seperti ini, para ulama memilih pemosisian surat per surat adalah tauqifi, didampingi wahyu. Maka sebagian ulama memandang Al-Fil ke surat Quraisy satu surat. Sehingga ada yang membaca langsung faja'alahum ka'asfim ma'kul li'ila fi Quraisy. Entah dia berhenti sejenak atau langsung wasal. Seperti halnya surat At-Taubah ke surat Al-Anfal yang enggak ada bismillahnya itu. Ada beberapa alasan kenapa bismillah tidak diletakkan di awal surat, surat At-Taubah. Akhir surat Al-Anfal ke awal surat At-Taubah. Kenapa bismillah tidak dicantumkan? Penjelasan pertama adalah surat At-Taubah merupakan satu kesatuan dengan surat Al-Anfal. Sehingga nanti ketika para sahabat menyebut as-sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang, maka yang dimaksud adalah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, kemudian Al-An'am, Al-A'raf ya. Kemudian Al-Anfal, baru Al-Anfal dan At-Taubah jadi satu, ini 7. Disebutlah as-sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang. Lalu disusun setelah itu Al-Mi'in, surat-surat yang jumlah ayatnya di atas 100. Baru kemudian Al-Mufassal. Al-Mufassal kumpulan surat yang ayatnya pendek-pendek. Al-Mufassal itu dibagi 2, ada Tiwalul Mufassal, surat-surat yang ayat-ayatnya pendek-pendek tapi panjang. Kemudian di bagian akhir Qisarul Mufassal, Qisar Al-Mufassal. Surat-surat pendek yang ayat-ayatnya surat-surat yang ayat-ayatnya pendek yang tidak sepanjang bagian pertama. Nah, inilah yang mendasari atau rujukan kalau peletakan surat dalam Al-Qur'an. Sehingga tauqifi, didampingi wahyu. Ada penjelasan yang saya temukan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadar itu utuh dan urutannya seperti ini. Lalu setelah itu turun kepada Rasulullah dari Baitul Izzah, Rasulullah SAW dari Baitul Izzah kemudian ke Rasulullah bertahap sesuai dengan urutan kejadian yang nanti ketika dibacakan kembali oleh malaikat Jibril, maka itu urutan yang ada di Baitul Izzah dari Lauhil Mahfuz. Wallahu a'lam. Begini penjelasan tentang sekilas tentang ulumul Quran. Nah, surat Al-Fil ke surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Ketika hari ini kita di negeri ini merasa aman, kebutuhan hidup kita, makan minum kita, aktivitas kita berjalan dengan baik dan lancar. Ternyata nikmat, aman, nyaman dan tercukupi kebutuhan ini sudah 2 tahun kita saksikan di media bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, di Yaman, di Sudan, di Suriah itu dilanda ujian yang luar biasa. Maka tidak akan terlepas 2 hal yang tercabut dari kondisi peperangan antara ju' dan khauf, takut, lapar dan takut. Kata ju' dan khauf ini 3 kali Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan urutan yang berbeda. Satu urutan kata khaufnya didahulukan, baru ju'. Ini di surat Al-Baqarah
yang sering kita dengar sebelum ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Sementara di ayat lain Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Quraisy ini Allah Subhanahu wa taala memposisikan ju' terlebih dahulu sebelum khauf. Jadi allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Tadi di Al-Baqarah walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Kemudian satu lagi di surat An-Naml atau An-Nahl. Surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah buatkan contoh untuk kita semua satu negeri yang Allah berikan rizki dari seluruh lini usaha. Seluruh yang dilakukan dalam rangka mencari nafkah Allah berikan rizki itu lancar. Kemudian di surat An-Nahl ayat 112 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizki itu tidak kurang-kurang datang dari seluruh lini usaha yang dijalankan. Fakafarat bi an'umillah. Dengan limpahnya nikmat ini, sehat, aman, makan, minum ini, kafarat bi an'umillah, mereka meresponnya dengan ingkar kepada Allah. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf. Digandeng. Allah kemudian mencicipkan, memberikan mengazab mereka, menguji mereka dengan rasa lapar dan takut. Jadi ada kaitan erat antara lapar dan takut, rasa aman dan dapat makan berbanding lurus dengan ketaatan seseorang kepada Allah. Ketaatan satu keluarga kepada Allah, ketaatan satu negara kepada Allah. Di sini secara kolektif kalau ingin diingat 112 ayat 112 surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua nikmat yang mana rasa aman, tenang, tentram dan semua rizki, kebutuhan makan minum terpenuhi di saat umat manusia ini ingkar kepada Allah, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian memberikan azab teguran. Nah, dari tiga tempat ini ada dua yang sama urutannya, yaitu yang ada di surat Al-Baqarah dan surat Quraisy. Ju' dan khauf dirunut dengan didahulukan rasa lapar dan kemudian disusul khauf. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fil ini sedang mengingatkan betapa nikmat rasa aman itu Allah berikan. Jadi nikmat itu dua bentuk, antara menjauhkan ancaman atau menjauhkan mudarat, menjauhkan ancaman ya, dengan mendatangkan manfaat yang dirasakan. Nah, di surat Fil Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat manusia, terutama yang mengalami kejadian di sini umat Rasulullah SAW yang ada di Makkah pada waktu 40 tahun setelah tahun gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah menjelaskan di surat Al-Fil ini bagaimana ancaman penghancuran yang akan dilakukan oleh Abraha terhadap Ka'bah, yang juga bersamaan dengan itu Quraisy tinggal di tempat itu. Allah Subhanahu wa taala musnahkan, habiskan ini pasukan yang mengancam. Jadi nikmat yang ada di surat Fil adalah bagaimana Allah menjauhkan mudarat dari kehidupan kita. Kemudian jalbul manfaah, mendatangkan manfaat yang dirasakan langsung dalam bentuk nikmat rasa aman, makan minum tercukupi. Allah ingatkan di surat Quraisy.
Mana yang lebih kita butuhkan, dihindarkan, dijauhkan dari segala sesuatu yang mudarat dengan didatangkan segala kemudahan untuk rasa manfaatnya kita dapati. Ini enggak bisa dipilih yang ini karena kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Ketika salah satu hilang dari nikmat kehidupan kita, maka kita akan merasa sangat sulit dan sempit. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut li'ila fi Quraisy, para ulama melihat kemudian mendefinisikan, menjelaskan huruf lam yang ada di li'ila fi Quraisy. Lam itu adalah lamut ta'lil. Lam yang menjelaskan apa kejadian hikmah yang Allah inginkan dari sesuatu yang terjadi sebelumnya. Maka di antara yang menyebutkan penjelasan ini adalah di tafsir As-Sa'di misalnya, bahwa li'ila fi Quraisy ini terkait erat dengan ayat atau surat sebelumnya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, dijadikannya pasukan Abraha itu dihancurkan dengan perantara burung ababil. Kenapa dihancurkan? Li'ila fi Quraisy. Nah, ini baru kita masuk apa makna ilaf. Li'ila fi Quraisy. Ilaf dalam tafsir dijelaskan minat ta'lif. Ilf sesuatu yang menyatu dengan penuh rasa ulfah, dengan penuh al-ijtima'u ma'al ulfah, bersatu dengan satu rasa kedekatan yang tidak lagi ada rasa asing. Ini makna mendasar. Nah, kembali kepada Quraisy, bahwa ternyata ada beberapa makna yang sebelumnya terkait dengan kebiasaan Quraisy. Quraisy sebagai satu kabilah yang masih terhubung kaitan erat dengan keturunan garis nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Banu Abdi Manaf, kemudian disebut dengan Bani An-Nadhr. An-Nadhr ini kakek yang kesekian, saya enggak hafal ke atasnya itu kakek yang keberapa Rasulullah SAW ke An-Nadhr. Nah, sejak itu kemudian kabilah ini tidak lagi terpencar-pencar tinggal di wilayah yang tidak menetap, bersatu kemudian tinggal di satu tempat, maka ini disebut dengan ilf, bersatu setelah berpencar. Ini satu. Kemudian yang kedua yang disebut ilaf adalah ketika sesuatu itu dijalankan dengan sangat lumrah, tidak sulit, kemudian terbiasa. Contoh misalnya, kalau dulu saya kira kita yang terlahir antara tahun 50, 60, 70 sampai 80 itu masih masak orang tua kita itu dengan tungku, Pak. Menyalakan api dengan begitu berkali-kali mati. Kalau mau padam ditiup sampai kita terkena asap. Nah, karena ini sesuatu yang kita jalani dari kecil, maka kita terbiasa. Sesuatu yang terbiasa dan mudah kita jalankan namanya sesuatu yang ilf. Quraisy, bangsa yang tinggal di satu lembah, biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram, disebut ketika Allah menjelaskan tentang Nabi Ibrahim yang menitipkan anak dan istrinya di lembah Mekah dengan kalimat di situ biwadin ghairi dhi zar', di satu lembah yang tidak ada tumbuhan. Dari mana komoditi bisa diperoleh? Dari mana makan minum bisa didapatkan? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi Ibrahim. Tanah tandus yang penuh ancaman. Nabi Ibrahim berdoa, wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri tempat aku menitipkan istri dan anakku ini aminah, aman. Warzuq ahlah, dan berikan, limpahkan rizki kepada penduduknya, minas samarat, dari buah-buahan. Jadi warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Nabi Ibrahim masih tendensi berdoanya,
Ya Allah, limpahkan berkah rizki kepada orang-orang yang beriman saja. Yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Allah jawab, wa man kafar. Orang kafir di negeri itu juga dikasih rizki. Fa umatti'uhu qalila. Aku berikan rizki hanya sedikit. Ini doa Nabi Ibrahim dikabulkan. Sesulit, sesempit itu ruang peluang mencari rizki di Makkah, Allah mudahkan dengan bepergian untuk mencari makan ke Yaman, kemudian dari di Yaman di bulan musim hujan, ya, musim dingin, kemudian ke Syam itu di musim panas. Sesuatu yang berat. Jangankan jarak seperti itu, mungkin di wilayah tertentu di Indonesia kering sumber airnya seperti daerah Gunung Kidul misalnya. Beberapa pesantren masih kita lihat berita bagaimana mereka harus berjalan mencari air berkilo-kilo. Ini dari Makkah ke Yaman. Sesuatu yang berat. Ketika Allah mudahkan dan mereka kemudian terbiasa menjalankan aktivitas ini, namanya ilaf. Ilf. Nah, maka dari kata yang sama juga muncul istilah yang kita kenal dengan mu'allaf. Mu'allaf, orang baru masuk Islam, dijauhkan dari keluarganya, dihujat bahkan dimusuhi, dimiskinkan oleh ayah, ibu dan saudaranya. Begitu dia pindah berakidah Islam, bersyahadat untuk bergabung dengan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, disebutnya mu'allaf. Maka apa kewajiban saudara-saudara muslim yang sudah lebih dahulu berada dalam Islam? Bagaimana membuat dia merasakan ulfah, merasakan kedekatan, satu rangkulan, satu dekapan, dirangkul untuk bagaimana bangkit dari kondisi yang serba baru. Sehingga solatnya diajarkan, akidahnya ditanamkan dan seterusnya. Namanya mu'allaf. Bahkan Allah khususkan mu'allaf ini menjadi salah satu yang berhak untuk diberikan zakat. Ini dari akar kata yang sama. Alf. Sedangkan ilaf ditambahkan satu huruf, alafa, yulifu, ilaf. Seperti kata amana, yuminu, iman. Ini masih satu kata yang mirip timbangannya. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Quraisy ketika sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya tentang kata Quraisy, kenapa dinamakan Quraisy? Sahabat Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Quraisy diambil dari kata qirsh. Qirsh ini kata sahabat Ibnu Abbas dabatun fil bahr, jenis ikan di lautan yang paling besar. Maka disebutnya qirsh ini hiu kalau bahasa terjemahnya. Qirsh. Nah, dijelaskan di sini Quraisyun hiyallati taskunul bahr. Ya. Kemudian tadi sahabat Ibnu Abbas ditanya, beliau menjawab radhiyallahu anhu, lima sumiyat Quraisyun Quraisyan. Sahabat Ibnu Abbas menjawab, lidabbatin takunu fil bahri min a'zami dawabbih. Untuk ikan yang besar ukurannya yang memakan ikan lainnya. Ini saya baca di tafsir Al-Baghawi. La tamurru bi syai'in min al-ghathi was-samin illa akalathu wa hiya ta'kulu wa la tu'kal. Menggambarkan sosok ikan yang sangat dominan terhadap ikan lain, apapun yang dilewati dia makan. Apa hubungannya dengan nama Quraisy? Setelah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perlindungannya terhadap Ka'bah yang menyebabkan kabilah Quraisy ini disegani dimanapun dan kemanapun mereka bepergian untuk berdagang, tidak ada gangguan sedikit pun. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quraisy ini mengingatkan kaum Quraisy dan umat dan seluruh umat manusia untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan dalam bentuk dimudahkannya jalan atau pintu rizki. Li'ilafi Quraisy. Bagaimana mengambil kemudian pelajaran dari ayat ini?
Di antara kita sebagian besar merantau ke Bogor, mungkin tamat SMA, mungkin setelah kuliah, datang sendiri mencari nafkah, bekerja atau sekolah. Kemudian ngekos tinggal jauh dari orang tua, keluarga, berlatih untuk berjibaku dengan kehidupan rantau. Mulai ada orang yang kita kenal, mulai ada orang yang menerima kita kerja. Lama kelamaan berjalan waktu dan tahun, ada seorang gadis yang kita lihat solihah, kemudian kita dekati lalu kita lamar. Tinggal pun setelah menikah dengan rumah kontrakan, kalau tidak tinggal di rumah mertua. Dengan ipar masih berantem, dengan paman, om, tante, mertua belum tentu cocok. Segala sesuatunya ini melalui proses yang tidak biasa. Ketika kemudian kondisinya semakin baik, nafkah kita, pekerjaan kita mulai menetap, gaji kita bisa melebihi gajinya ipar, orang tua mertua kita mulai mengakui. Bahkan ketika diangkat menjadi pegawai tetap di sebuah institusi, penghargaan mertua bisa jadi melebihi anak kandungnya. Terjadikah ini? Iya. Yang ingin kita ambil adalah ini bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang seperti halnya Quraisy menjalani aktivitas yang begitu panjang sampai mereka nyaman lalu semuanya menjadi mudah. Kalau kita ambil makna ilf adalah bersatu, kemudian menjadi terbiasa, tidak lagi asing, semuanya menjadi menyatu, maka akurnya kita dengan istri, dengan keluarga, dengan keluarga istri, ini bagian dari nikmat. Kalau kemudian di situ kita yang awalnya ditolak, mungkin karena memelihara jenggot, mungkin karena rajin ke masjid. Ya, salah seorang sahabat saya Ustadz itu menikah dengan seorang gadis, orang tuanya itu salah satu orang yang bertugas di intelijen. Awalnya sangat dicurigai, tapi kemudian setelah berjalannya waktu, setelah orang tua atau mertuanya ini pensiun, maka seluruh aktivitas dakwahnya pun didukung sampai sekarang memiliki beberapa institusi pendidikan. Luar biasa. Segalanya berproses. Kalau ini kita tadabburi, bagaimana proses kita pernah ditolak oleh calon mertua? Bagaimana kita proses ditolak di lingkungan? Mungkin kemampuan kita di tempat kita bekerja diabaikan, diremehkan sampai kemudian kita bisa survive misalnya. Dengan semua kemudahan ini sungguh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Yang Allah sebut di sini adalah proses perjalanan mencari nafkah kabilah Quraisy ke Yaman dan ke Syam. Jaraknya kita bekerja atau jarak kita mudik di hari Lebaran itu tentu tidak sejauh seperti perjalanan menggunakan unta atau kuda dari Makkah ke Yaman atau ke Syam. Allah masih kasih kita jarak 34 km dari Bogor Gadok sampai ke Cawang. Mungkin ke utara sedikit, kalau Bogor sampai ke Tanjung Priok itu hampir 60 kilo. Maka ini kemudahan aktivitas kita. Bapak-bapak yang sudah purna karya itu merasakan mungkin nikmatnya hadir ke masjid tepat waktu, yang dulu mungkin untuk mendengar, menikmati, menjawab azan jauh dari nikmat dan tumaknina. Ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Falyabudu rabb hadzal bait. Kemudian kalimat falyabudu rabb hadzal bait. Tadi lompat. Para ulama menjelaskan bahwa surat Quraisy adalah sambungan dari surat Al-Fil. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Abrahah dengan pasukannya? Li'ilafi Quraisy. Semata-mata untuk menyatukan Quraisy, ini satu. Kedua adalah karena Quraisy punya kebiasaan untuk mencari nafkah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala membuat penjelasan di ayat kedua kebiasaan yang mana yang dilakukan oleh Quraisy, ila fi rihlatas syita'i was-shaif, di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan li ila fi Quraisy. Maka makna ayat pertama kata ilaf itu lebih luas. Tadi yang saya dapati dalam kitab tafsir itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menyatukan Quraisy. Jadi Allah Subhanahu wa taala
menghancurkan, melindungi Quraisy atau Mekkah, Ka'bah dari ancaman Abraha, karena Quraisy memiliki satu kondisi yang Allah Subhanahu wa taala ingin satukan dengan mereka semakin mudah mencari nafkah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, li'ila fi Quraisy ini adalah penjelasan yang dimajukan di awal, yang hikmahnya kenapanya itu nanti ada di ayat 3. Penjelasan yang saya dapati, falya'budu rabba li'ila fi Quraisy, karena Allah Subhanahu wa taala menyatukan, memberikan satu kemudahan Quraisy untuk mencari nafkah, makan, minum dan rasa aman, falya'budu rabb hadzal bait. Maka karena nikmat ini hendaklah mereka beribadah kepada Allah Rabbul Bait. Jadi penjelasan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan falya'budu rabb hadzal bait dengan penjelasan, kalau ternyata Quraisy atau kita seluruh manusia ini tidak mampu untuk menjadikan alasan beribadah kepada Allah itu dengan nikmat beragam yang kita rasakan, ya minimal karena aman mencari nafkah, beribadahlah kepada Allah. Jadi kalimatnya fa illam ya'budullaha bi ni'amin ukhra falya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaklah di mereka beribadah kepada Allah lantaran rasa aman yang mereka dapatkan. Maka di sini kenapa tidak Rabbul Ka'bah? Kenapa tidak Rabbul Alamin? Kenapa tidak Rabbus Samawati wal Ard? Kenapa tidak disebut falya'budu Rabbal Alamin? Hendaklah mereka beribadah kepada Allah yang menguasai alam semesta. Kenapa Rabb hadzal bait? Rupanya hikmah yang saya temukan adalah keberadaan Ka'bah itu berpengaruh terhadap perilaku sikap orang di luar Quraisy. Karena Ka'bah sejak Nabi Ibrahim tegakkan bangunannya, Nabi Ibrahim diperintahkan azan mengumandangkan panggilan untuk umat manusia ini datang ke Ka'bah untuk berhaji, maka dari manapun, dari segala penjuru manusia datang untuk berhaji ke Ka'bah. Nah, sementara Quraisy ini adalah mereka yang memangku keberadaan Ka'bah. Seluruh kabilah yang datang dari negeri manapun menuju Ka'bah itu sangat paham betul bahwa kita bertamu ke satu tempat, di situ Baitullah yang dijaga, dikelilingi oleh kaum Quraisy. Ya kalau hari ini kita sebagai tamu, kita diberikan rasa aman, diterima, apa mungkin ketika nanti Quraisy ini datang bepergian untuk berdagang ke satu tempat, lalu kita ganggu? Jadi ibaratnya kalau misalnya ini komplek, ada orang bertamu di sini ke masjid, biasanya ada sebagian saudara-saudara kita Muslim datang ke masjid, tinggal beberapa hari, melakukan aktivitas seperti camping di masjid lah, melaksanakan sunah-sunah sederhana yang mampu dijalankan. Tidak akan mungkin ketika kita bertemu di tempat lain di kampung mereka lalu kita diganggu sebagai warga, karena kita pernah menyambut mereka sebagai tamu, menghargai, menghormati mereka. Maka seperti ini kondisi Quraisy di seluruh jazirah itu. Quraisy punya posisi ini. Dari Syam, dari Yaman, dari Palestina, dari seluruh wilayah datang ke Mekah ingin haji di Ka'bah, disambut oleh Quraisy. Maka ada Siqayah, ada Rifadah, ada Kiswah. Anak keturunan dari Abdul Muttalib ke atasnya itu dibagi, ada yang bertanggung jawab terhadap minuman atau memberikan minum jamaah haji, ada yang bertanggung jawab terhadap menjaga kuncinya Ka'bah. Ini mereka semua menyambut kabilah beragam dari luar, sehingga mereka dihormati. Kemanapun Quraisy ini datang itu dihargai, dihormati. Maka keberadaan Ka'bah itu punya pengaruh besar terhadap bagaimana Quraisy dihormati, dimuliakan. Maka di sini disebut falya'budu rabb hadzal bait. Maka Quraisy kalau tidak mampu mengingat nikmat-nikmat Allah yang lainnya, maka keberadaan Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah yang mereka di situ ada, falya'budu rabb hadzal bait, yang telah mengizinkan, memilih mereka untuk tinggal di lembah Makkah yang dekat dengan
Ka'bah. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Tadi apa hikmah di balik maju mundur atau berubahnya posisi al-ju' dengan khauf. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala memposisikan khauf terlebih dahulu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Dan niscaya kami akan menguji kalian dengan memberikan rasa takut, bisyai'im minal khauf wal ju' dan rasa lapar. Rupanya konteks maju mundur atau peletakan posisi ju' atau khauf ini kembali kepada konteks ayat. Di saat surat Al-Baqarah menjelaskan tentang kematian, tentang peperangan, tentang ancaman musibah, maka di setiap peperangan, di setiap musibah, maka yang lebih mengemuka dan menguat itu adalah khauf, rasa takut. Takut mati, takut kehilangan, takut diusir, takut dengan intimidasi. Maka karena konteks ayat yang ada di surat Al-Baqarah sedang menyebutkan tentang al-qatl, ayat sebelumnya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Jangan katakan orang yang meninggal di jalan Allah itu sebagai orang yang mati. Bal ahya'un, tapi mereka hidup. Walakin la tash'urun. Kemudian wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah. Siapa yang sedang menantang musibah? Enggak ada. Maka ketika konteksnya musibah, pembunuhan, kematian, maka rasa takut yang mengemuka. Maka Allah Subhanahu wa taala di situ mengedepankan kata khauf terlebih dahulu. Nah, ketika konteks ayat yang ada di surat An-Nahl misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa daraballahu mathalan, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh satu kaum atau satu komunitas yang datang rizki makan minumnya. Nah, ini nikmat yang disebut duluan. Ya'tiha rizquha min kulli makan, ragadan min kulli makan. Datang kemudahan rizki. Maka konteks rizki makan minum itu sejalan selaras dengan rasa lapar yang teratasi. Kemudian karena fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf. Takut seberapa lama rasa lapar ini akan berkepanjangan. Ini di konteks di surat An-Nahl tadi di ayat ke-112. Nah, begitu juga di surat Quraisy. Konteks tema dari ayat ini adalah tentang tentang kemudahan mendapatkan makan minum dengan bepergian ke Syam di musim dingin dan ke Yaman di musim dingin, ke Syam di musim panas. Rihlatasy syita'i was-shaif. Maka falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bagaimana mengambil hikmah pelajaran ketika kita mentadabburi ayat ini dalam bacaan salat kita? Falya'budu rabb hadzal bait dengan ilafi Quraisy yang tadi. Tidak mudah orang untuk dari pekerjaan yang selama 40 tahun beraktivitas mendapatkan reward, gaji, bonus, ya. Dalam tahunan bisa puluhan juta yang didapatkan, begitu mandek langsung menjadi orang rumahan, depresi muncul. Maka sebelum MPP, masa persiapan pensiun itu, biasanya ada pelatihan, disiapkan mental kalau kemudian setelah hari ini tidak lagi ada front office yang merunduk pagi, Pak. Maka yang sering terjadi ketika seseorang tidak siap dengan kondisi pensiun atau purna karya adalah post power syndrome. Bagaimana ini kemudian dijalani? Menghadirkan penerimaan diri dengan memperkuat ibadah, memperkuat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu kosong, memanfaatkan keberkahan waktu dengan momong cucu, mengajarkan adab, akhlak dan memakmurkan masjid misalnya. Kondisi yang tadi tidak biasa menjadi nyaman, bahkan kalau sudah nikmat bolak-balik ke masjid, kalau bapak yang sudah pensiun ditawarkan untuk dikaryakan lagi, mungkin memilih tidak.
karena sudah nikmat dijalani dalam ibadah. Nah, ini juga bagian dari ilaf. Lancarnya uang pensiun masih kita diundang, dihadirkan oleh tempat kita bekerja dulu dalam silaturahim, ini juga bagian yang nikmat yang kita rasakan. Kalau selain kesehatan, anak cucu mantu masih ada, semua mereka sesekali datang berkunjung, kalau kemudian sebegitu banyak nikmat yang dimudahkan ini tidak mampu kita ingat untuk kita syukuri, mbok ingat masih ada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan seperti sehat untuk sekedar berangkat ke masjid. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. At'amahum min ju'. Kenapa menggunakan at'amahum? Tidak menggunakan kata asba'ahum. Asba'a itu kondisi perut yang penuh dengan makanan. Tapi kata at'am adalah rasa kenyang yang ada. Kemudian at'am ini adalah makanan yang kita masukkan, nutrisinya cukup, yang dampaknya seluruhnya positif. Itu at'amahum. Tapi kalau asba'ahum, dipenuhkan, nambah lagi. Oh, ini mumpung ada gulai, tongseng, tengkleng, apalagi itu. Semua makanan yang berbau kambing. Ya. Begitu kita makan karena kita suka doyan, maka tidak batas porsi. Nambah lagi. Begitu pulang keliangan, stroke, naudzubillah. Nah, ini namanya asba', membuat kenyang. Makanan rasa kenyang itu bukan karena banyaknya makanan. Saya pernah mendapati seseorang dengan usia, ini nenek-nenek, itu usia 74 tahun, dalam waktu durasi 2 jam, itu minta makan 3 kali, Pak. Dan saya hadir di rumah itu. Dengan porsi yang normal seperti kita sarapan, pulang kerja, atau pulang sholat maghrib. Usia 74 tahun. Putrinya yang bertanya, Ustadz, ini sebenarnya yang makan siapa? Ibu saya kah atau makhluk lain? Apakah jumlah makanan tadi at'amahum? Rupanya tidak. Asba'ahum? Belum. Itu 2 jam saya di rumah, saya juga geleng-geleng kepala. Saya tanya, apakah ibu ada keluhan gula atau kolesterol? Enggak ada, Ustaz. Ibu saya ini sehat secara fisik. Akhirnya karena saya datang untuk membantu sekedar membacakan ayat-ayat ruqyah, ternyata subhanallah, setelah 2 pekan itu berangsur-angsur berubah kebiasaannya, kembali seperti semula. Rajin baca surat Al-Waqiah, duhanya enggak pernah tinggal, zikirnya dia rutin. Rupanya sempat mandek, bahkan enggak mau sholat. Saya enggak tahu sebabnya. Ditelusuri dari latar belakang, diketemukan beberapa hal terkait psikologis dalam merawat, membina, menjaga anaknya yang keempat. Ini kalau diceritakan panjang. Intinya apa? At'amahum dengan asba'ahum 2 hal yang berbeda. Kalau alladzi at'amahum, yang kita makan terasa cukup dan menyehatkan. Orang tugas lapangan terkadang cuma bawa ransum, mungkin setengah telapak tangan, dimakan kenyangnya, sehat, bertenaga. Berbeda dengan yang perginya ke sawah, ke ladang. Kalau enggak munjung itu belum sarapan. Jadi at'amahumnya ada di porsi ini karena fisiknya bekerja. Kalau bapak ibu yang sudah di rumahan, kalau bahasa anak sekarang itu mager, malas gerak gitu ya, itu makan sedikit sudah kenyang. Bahkan kalau ditambah itu akan mudarat. Nah, asba'ahum itu punya potensi mendatangkan mudarat. Qad yurith syai'an salbiyan. Jadi kalau asba'ahum yang kita makan, bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, ma mal'a adamiyun wi'aan syarran min batnih. Tidaklah seorang manusia itu mengisi satu wadah yang lebih buruk dari mengisi perutnya. Yakfi bani Adam, cukuplah untuk seseorang luqaimatun, hanya beberapa suap saja kata Rasulullah. Yuqim nabihi sulbah, untuk sekedar tegak mampu menegakkan tulang punggungnya. Ini tidak.
Saking nikmatnya kurban, di warga kita, jamaah kita ada yang sangat enak membuat sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, kemudian sop kambing, buntut dan segalanya. Bukan yukim nabi sulbah, bukan sekedar menegakkan tulang punggung sampai nyender. Ini saking nikmatnya. Ini namanya asba'ahum. Tapi kalau at'amahum, hilangnya rasa lapar, tercukupinya nutrisi dan tidak ada dampak mudarat. At'amahum min ju'. Kemudian nikmat rasa lapar dan nikmat rasa kenyang ini bukan sesuatu yang kita mampu rekayasa. Dia sensor yang Allah kehendaki bekerja, bahkan bisa tanpa keinginan kita dia mandek. Ketika orang yang titik depresi atau stresnya, pelampiasannya bukan teriak atau jalan-jalan, tapi makan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena Allah mandekkan sensor kenyang. Begitu juga ketika orang senang, lamarannya diterima, calon istrinya sangat cantik, keluarganya menyambut dengan senang. Mungkin diajak sarapan, ayo makan, enggak, udah kenyang. Padahal belum makan. Ketika sensor kenyang dan lapar ini karena faktor usia atau pikiran di usia tertentu, begitu Bapak Ibu kehilangan nafsu makan, anak mantu akan panik. Bahkan kalau berlanjut sekian kali seharusnya makan, tidak juga kunjung makan, dibawa ke rumah sakit, dipaksa untuk at'amahum ini dengan infus. Gak makan 3 hari, infus netes. 1 kantong, 2 kantong, 3 kantong, bayarnya sama dengan kita ke warung, restoran yang mahal. At'amahum. Jadi allazi at'amahum min ju'. Maka ketika masih ada sensor rasa lapar dan sensor mampu kenyang, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita kalau istri ngambek enggak mau makan, repot. Saya pernah menemukan seorang ibu, ya usianya sekitar 40, lebih jelang 50. Rupanya datang lalu dibawa ke dokter yang mendampingi kami praktek. Kondisinya apa? Lemes. Dia sudah berhari-hari enggak makan. Keluarganya bawa ini udah sebulan enggak mau makan, Dok, katanya. Begitu ditanya oleh dokter, begitu sudah didiagnosa, kemudian dibawa ke ruangan saya didampingi dokter, kita terapi bersama, nggak ada masalah. Akhirnya dokter ini, karena ibu-ibu lebih dekat bicaranya, Bu, kenapa sih ibu nggak mau makan sebulanan tuh, keluarganya jadi repot. Di situ karena kami bicara dengan kondisi tidak ada keluarganya, dia bilang apa? Dok, sebenarnya saya makan, cuman nggak dilihat suami. Gitu. Terus ibu kenapa lakukan itu? Karena saya dengar suami saya itu mau nikah lagi. Ini kondisi, Pak. Bisa direkayasa seperti ini, dia makan tapi tidak dilihat suami. Bisa beneran nafsu makannya hilang. Maka at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Rasa lapar ini nikmat. Rasa kenyang itu juga nikmat. Rasa aman. Kita bisa menemukan di antara istri, suami atau anak-anak kita memiliki tingkat panik yang sangat tinggi. Ada yang tingkat tenang yang kebangetan. Saya sering diprotes. Istri sedang panas tinggi, kondisi hamil anak kedua, bisa jadi cacat kepada janin atau mati di dalam. Saya masih tenang, gitu. Masih murojaah. Ibu mertua saya ngelihat susah juga punya mantu ustadz. Kita paniknya setengah mati, dia masih tenang. Kita berpikir ada dokter, ada perawat yang lebih tahu ilmunya. Kita pasrahkan kepada Allah, ada ahlinya. Ada yang ketika batuk pilek sekedar bersin ketika musim Covid kemarin, itu seluruh keluarga menjauh, kita dimasukkan satu kamar, dikunci. Kalau mau makan minum diantarkan, diambilkan. Ini panik yang luar biasa. Maka rasa aman itu gifted dari Allah. Nah, di dalam Al-Quran ada penggunaan kata aman ini al-amnu dan amanah. Ketika Allah menggambarkan bagaimana rasa aman yang Allah berikan kepada para sahabat yang berada di perang Uhud. Di perang Uhud. Di saat sahabat Talha radhiyallahu anhu diabadikan kalimatnya, kami melihat pedang itu diangkat lalu terkulai karena semuanya dibuat ngantuk. Idh yughashikumun nu'asa amanatan. Ketika Allah meliputkan kepada para sahabat ini rasa ngantuk,
amanatan, untuk memberikan rasa aman. Rupanya kata aman dalam Al-Quran kalau pakai kata amanatan menunjukkan rasa aman yang mana ancamannya masih ada. Tapi kalau al-amnu itu rasa aman yang semua ancamannya sudah hilang. Jadi idh yughashikumun nu'asa amanatan. Rasa aman di sini di saat para sahabat ngantuk kemudian kondisinya masih perang. Nah, ketika rasa aman hilang atau muncul rasa khauf, kita pun sulit untuk bisa tidur dengan tenang. Ini bisa terjadi ketika dokter spesialis memvonis Bapak ada massa di paru misalnya. Ada tumor di rahim. Bagaimana antara kita menyikapi Allah Subhanahu wa taala punya kehendak, ini memang nikmat sudah begitu panjang kita rasakan, ridho kita dengan apa yang Allah berikan, rasa aman muncul. Jadi amanahum min khauf, ketika rasa nyaman, tenang ini meskipun sakit, dokter bilang itu membahayakan. Ada orang yang tensi darahnya sampai di atas 200 tapi tidak mengalami geliangan. Begitu periksa dokternya lebih kaget dari yang punya tensi. Ini amanahum min khauf. Begitu kita punya penyakit, dokter sudah dikasih tahu ponisnya, tapi di satu sisi di saat bersamaan dikasih tahu, Bapak Ibu enggak usah kepikiran. Bapak Ibu harus tetap senang, jangan banyak pikir berat karena itu bisa memperburuk kondisi. Lah, sudah diponis, dikasih tahu suruh tenang. Kita pun hanya bisa berharap kepada Allah semata untuk merasakan aman. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ketika ayat ini kita tadabburi, ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa memberikan memudahkan rizki kepada mereka Bani Quraisy. Engkau pula yang memberikan rizki dan rasa aman kepada kami di usia hari ini, di kondisi masyarakat dan kehidupan politik hari ini. Ketika ayat ini, surat ini kita baca kepada Allah, lalu kita hadirkan roja harap kita dengan semua makna yang kita fahami, maka di saat bersamaan ayat ini menjadi doa. Ayat ini menjadi, surat ini menjadi zikir. Yang kuasa memberikan rasa aman kepada Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar adalah Allah Subhanahu Wa Taala ketika berada di Gua Sur. Allah juga yang Maha Kuasa untuk memberikan rasa aman di saat kita berada di ruang ICU. Amanahum min at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Mudah-mudahan ini uraian yang ringkas dan mudah dipahami. Kalau ada yang terlewatkan, mohon dilengkapi dengan membuka kitab-kitab tafsir yang ada, dan hikmah yang lebih luas tentu hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Dengan semua keterbatasan kita dalam telaah dan belajar, moga-moga Allah mengampuni kita dengan semua kelemahan itu. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebelum ditutup, kalau ada tambahan atau pertanyaan, mangga. Oh, cenderung kesemutan loh ya. Mudah-mudahan salah lama enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Subhanallah. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan luar biasa. Ketika ada kondisi sulit, kondisi yang tidak mengenakkan terjadi, apakah prosesnya yang salah atau kita sedang jauh dari Allah? Saya lupa antara tabi'in atau tabi'in Fudail bin Iyad. Dia tabi'in ya atau sahabat? Saya enggak begitu ingat. Itu dalam satu statement yang diabadikan dalam kitab-kitab sirah, mengungkapkan in asaitullaha ra'aitu atharaha fi markabi wa ahli.
Ketika aku, kurang lebih maknanya begini. Ketika aku bermaksiat kepada Allah, saya lihat dampaknya pada kendaraanku dan keluargaku. Kalau kendaraan jangan bayangkan Avanza atau Innova gitu ya. Yang dilihat adalah dampak yang langsung Allah berikan dalam kendaraannya. Entah ini ngamuk, entah dia ngambek, entah dia sakit. Wa ahli, dan dalam kehidupan keluarga. Istri, anak, entah sakit, entah nyunsep, entah ngambek, entah marah dan seterusnya. Ini pengamatan. Nah, kalau dalam Al-Quran, kalau kita mencoba pendekatannya adalah tadabbur, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita seperti halnya di ayat ini, antara ibadah dan rasa aman rizki itu tidak terpisah. Allah Subhanahu wa taala menunda azab kepada umat manusia ketika Rasulullah SAW masih ada di tengah-tengah umatnya, dan atau kemudian ketika mereka masih istighfar. Kalimatnya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka wahai Muhammad ketika kau masih ada di situ. Dan Allah tidak akan mengazab mereka kalau mereka masih beristighfar. Kalau azab kan cenderung maknanya itu betul-betul habis. Mungkin sakit, nyerepet atau ngejeduk, nabrak mobil orang ketika parkir. Kita belum mengatakan ini azab. Tapi sesungguhnya itu adalah peringatan. Kalau kita mengambil bagaimana firasat ketajaman iman dari salafus saleh seperti Fudail bin Iyad, yang ketika dia selalu menghubungkan antara ketaatan kepada Allah dengan apa yang dihadapi dan dijalani dalam kehidupannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hubungan erat antara ampunan, penerimaan taubat dari Allah dengan rizki dan kebaikan yang diterima oleh seorang hamba. Di surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum. Jadi aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Allah, maka Allah akan mudahkan rizki, berikan turun hujan, berikan keturunan. Ada hubungan yang erat. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan man lazama istighfar, orang yang terus banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin faraja, wa min kulli hammin makhraja. Fi ma'na qauli Rasulullah SAW. Orang yang senantiasa menjaga dan memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan pintu keluar dari semua masalah yang dihadapi. Semua kebahagiaan dari kepanikan, ketakutan, kegundahan, kesedihan yang dia rasakan. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan tentang doa Zinnun, doa Nabi Yunus yang kalimatnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Rasulullah yang menjamin tidaklah berdoa seorang mukmin dengan doanya Nabi Yunus kecuali Allah berikan apa yang dia minta. Jadi ada kaitan erat. Nah, kalau ternyata yang harus kita hindari itu dua kata, padahal dan tapi kok, Pak. Padahal tapi kok. Ini menandakan kita tidak ridho. Ustaz, padahal setelah pensiun saya sering di masjid. Ustaz, padahal setelah pensiun saya qiyamul lail. Padahal saya sudah belajar Quran. Padahal tidak pernah tertinggal berjamaah. Tapi kok ujiannya itu enggak diangkat-angkat. Nah, Rasul sebut ini isti'jal. Terburu-buru, tergesa-gesa ingin dikabulkan, bahkan Allah tidak akan kabulkan. Jadi kata padahal tapi kok. Nah, hindari kata itu. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala setelah kita perbaiki ibadah, luruskan akidah, masih ujiannya tidak juga diangkat, maka kalau kita belajar mengambil hikmah, Allah masih menginginkan kita semakin baik, semakin banyak dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, kurang lebihnya itu mohon maaf kalau kaki mulai kesemutan. Mudah-mudahan di waktu mendatang Allah izinkan kita untuk sama-sama belajar. Mohon dibaca, dilengkapi tafsir-tafsir yang lain dengan semua keterbatasan yang mampu kita bahas di sini. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.